tubuhnya berhamburan, wonten sing tangane copot, wonten sing sikile pedil, wonten sing ususnya terburai gara-gara nun sewu kena pecahan rudal. Masya Allah napa mboten? Tapi mereka tetap dalam iman dan Islam. Kenapa? Karena mereka yakin Allah akan memberi ganti surga besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Maka dari itu kita nyuwun ngapunten ya, hanya bisa mendoakan dengan kunut nazilah. Kunut nazilah itu mboten ming salat subuh, tapi salat-salat yang lain juga kunut nazilah. Begitu Rasulullah. Dulu Rasulullah kunut nazilah ketika ada satu kaum yang meminta Rasulullah untuk mengirimkan guru-guru ya yang mengajari membaca Al-Quran. Rasulullah sudah kirimkan 70 orang sahabat, tetapi sesampainya di kaum itu 70 orang sahabat itu semuanya dibunuh. Rasulullah nusewu marah napa mboten niki? Marah. Kemudian Rasulullah kunut nazilah selama 1 bulan, setiap sholat 5 waktu membaca kunut nazilah, mendoakan kehancuran untuk kaum yang mengkhianati perjanjian. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perjuangan daripada arek-arek Surabaya. Nah, pertanyaannya, mengapa para pahlawan kita mau berkorban? Kenapa arek-arek Surabaya itu mau mengorbankan nyawanya? Nyawa niku harta yang paling berharga. Ngene apa mboten Bapak Ibu? Terbukti napa nalika gempa 2006. Nggih, panjenengan ada oyak-oyak ngaten niku langsung medal saking omah. Nggih napa mboten? Jenengan kelingan napa mboten, ibu-ibu? Nek wonten mas-masan, wonten kalung, wonten gelang teng laci lemari, jenengan mlebu meleh napa langsung metu mawon? Mun mboten kelingan. Bapak-bapak nyun ngapunten, kelingan napa mboten? Kalau istrinya masih di kamar, masih tidur, jenengan yo mlebu meleh napa mboten? Gugah bojone. Napa langsung melayu mawon? Melayu Ibu? Oh, tenane ngaten niku. Mugano mas-mas yang belum menikah, golek bojo rasa sing ayu-ayu, paling nek ana gempa meneh ya ming ditinggal melayu. Nggih Bapak nggih. Menandakan bahwa nyawa adalah harta yang paling berharga. Tetapi kenapa para pahlawan pada waktu itu mengorbankan harta yang paling berharga, yaitu nyawanya sampai 20.000 orang meninggal? Yang pertama, karena iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nggih. Rasulullah memuji iman dan takwa orang-orang akhir zaman, termasuk kita, kalau kita mau mengikuti para pahlawan kita. Yaitu dengan bagaimana? Lah niki nusewu wonten kisah Rasulullah dan para sahabat. Bapak Ibu, dulu Rasulullah itu pernah duduk-duduk bersama para sahabat. Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabat. Pertanyaannya seperti ini. Wahai sahabatku, siapakah yang menakjubkan imannya? Siapakah yang ajaib imannya? Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata ajaib, itu yang tergambar dalam pikiran kita ini kenapa? Ajaib itu sesuatu yang paralel atau berlawanan. Berlawanan, nggih? Nek onten bocah sekolah saben dina sinau bar niku ujian kok bijine paling apik dhewe. Niki ajaib napa mboten? Mboten. Wajar soalnya sinau. Ning ana bocah sekolah ora tau sinau, nakale pol-polan, ngeyelan, ngene apa mboten? Bar niku ujian kok ranking 1. Ajaib mboten? Ah ini ajaib. Kudune ora iso kok iso. Niki ajaib mboten? Ajaib. Nggih. Rasulullah bertanya, siapakah yang ajaib imannya? Para sahabat kemudian menjawab, mungkin para malaikat ya Rasulullah. Rasulullah ngendika, kalau malaikat beriman kepada Allah, wajar mboten? Wajar, karena malaikat diciptakan oleh Allah untuk mematuhi semua perintah Allah. Malaikat mboten diparingi nafsu. Gini apa mboten Bapak Ibu? Sehingga apa? Selalu taat kepada Allah.
Beda dengan kita manusia, kadang taat, kadang maksiat. Ngene apa mboten? Kenapa? Karena imannya naik dan turun. Kemudian sahabat yang lain menjawab, mungkin para nabi dan rasul ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Kalau nabi dan rasul itu imannya bagus, wajar mboten? Wajar. Kenapa? Dia dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Wajar kalau imannya bagus. Gila pembetul. Tapi bukan itu yang aku maksudkan, kata Rasulullah. Sahabat menjawab lagi, mungkin kami ya Rasulullah, para sahabat-sahabatmu yang imannya itu bagus. Apa jawab Rasulullah? Kalau kalian imannya bagus, wajar betul? Wajar. Kenapa? Karena kalian hidup bersama aku, kalian melihatku, kalian berjumpa dengan aku, kalian melihat mukjizat yang Allah turunkan untukku. Kalau kalian imannya bagus, wajar apa betul? Sangat wajar. Lalu sahabat pada berkata, kalau begitu hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui jawabannya. Apa jawab Rasulullah? Yang ajaib imannya adalah orang-orang yang hidup jauh setelah kematianku. Mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Tapi mereka mengimani Allah. Beriman kepadaku. Beriman dengan kitab suci Al-Quran yang aku bawa. Mereka mencintaiku. Melebihi cinta mereka kepada keluarga mereka, kepada anak-anak mereka, kepada istri-istri mereka, kepada bapak ibu mereka. Bahkan cinta mereka kepadaku melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Itulah para pahlawan. Gimana pembetul? Dikorbankan nyawanya, keluarganya ditinggal apa betul? Ditinggal. Aneh perang otomatis ditinggal. Gimana? Pas pamitan kali garwane, kira-kira garwane, Pak, ajeng ndak pundi. Aku arep jihad fisabilillah. Awake dhewe iso ketemu napa mboten? Aku ya ora ngerti. Nek aku mati ya wis ya Bu, kowe kawin meneh wae. Kira-kira ngoten niku mboten? Mboten. Nggih insyaallah mboten. Ya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Iman dan takwanya yang luar biasa. Mereka percaya kepada sesuatu yang gaib. Nah, Bapak Ibu, yang namanya percaya kepada barang yang gaib ini sangat penting. Apa bedane awake dhewe kali wong PKI? Bedane nopo? Wong PKI niku mboten percaya kepada yang gaib. Nggih napa mboten? Sehingga mereka mengatakan wong apik mati, wong elek mati niku padha. Nggih napa mboten? Kucing mati, uwong mati kuwi padha. Ming padha dikubur dadi lemah. Nggih napa mboten? Golek duit arep golek duit sing apik apa golek duit ngerampok wong niku padha. Padha-padha leh mati. Dia tidak percaya kepada sesuatu yang gaib. Tapi kalau kita, para pahlawan kita percaya kepada yang gaib. Kenapa? Bahwa besok ada akhirat, bahwa besok ada sorga dan neraka. Kalau aku berjuang sekarang, maka besok aku akan masuk sorga. Yang namanya beriman percaya yang gaib ini sangat penting. Niki suratipun surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah pun ini nggih, ya. Kok mendelap-mendelap ngaten iki nggih. Nggih, surat Al-Baqarah. Ya, ayat yang kedua. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan sama sekali sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa itu bagaimana? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Surga neraka itu gaib. Alam barzah itu gaib. Allah itu tidak kelihatan. Tapi mereka beriman kepada yang gaib. Inilah mengapa para pahlawan mau berkorban. Yang berikutnya,
Kenapa para pahlawan itu mau berkorban harta dan juga jiwa nyawanya? Yang kedua, karena ada penawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa penawarannya? Terbebas dari siksa api neraka. Dalam surat As-Saff ayat yang ke-10 Allah ngendika, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan, kata Allah, satu perniagaan, satu perdagangan, satu bisnis yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa api neraka yang pedih? Tentu jawabannya mau ya, karena orang yang beriman. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Apa namanya penawaran Allah? Penawaran Allah dalam surat As-Saff ayat yang ke-11. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa Bapak Ibu penawaran Allah kepada orang beriman agar kita terbebas dari siksa yang pedih? Yang pertama, kamu beriman kepada Allah. Okay? Yang kedua, kamu beriman kepada Rasulullah. Yang ketiga, berjihadlah kamu di jalan Allah dengan harta dan dengan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Nggih. Bapak Ibu, sing jenenge neraka niku jan masyaallah, nggih. Awake dhewe niku duwe cita-cita mampir neraka napa mboten? Mboten. Sak dina mawon mampir neraka purun napa mboten? Mboten. Kira-kira iso napa mboten awake dhewe langsung mlebu swarga, ora mampir teng neraka, iso mboten? Insyaallah. Ibu-ibu, bapak-bapak, nek jenengan dikon milih, jenengan pilih mlebu swarga napa mboten mlebu neraka? Pilih pundi? Niku sami napa beda? Ulangi nggih. Gawe soal kaya cak SD niku. Mana yang akan kamu pilih? Titik. A. Masuk surga. B. Tidak masuk neraka. Jawabannya apa? Sing jawab A sinten ngacung? Siji loro telu papat. Ibu-ibu kathah banget nggih. Sing jawab B sinten? Lah kok ora ana sing jawab. Ya, jawaban yang benar adalah yang B. B. Tidak masuk neraka. Kalau tidak masuk neraka pasti masuk. Lah ya cetha. Ning nek mlebu swarga wonten jaminan mboten nek mboten mlebu neraka. Mboten mampir neraka, wonten jaminan? Mboten. Nggih. Fa amman thaqulat mawazinu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia mendapatkan kebahagiaan yaitu surga. Tapi sebaliknya, fa amman khaffat mawazinu, barang siapa yang lebih ringan timbangan amal kebaikannya, sing dosanya lebih kathah ngaten nggih, amale lebih sithik nggih, fa ummuhu hawiyah, dia akan dilempar ke dalam hawiyah. Wa ma adraka mahiyah, apakah hawiyah itu? Narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Jadi Bapak Ibu, kita besok akan ditimbang. Ditimbang niki 100 ton pahalane. Dosanya yo 100 ton. Nggih, misalnya ngaten niku. Terus ketibanan satu amal ringan saja niku berarti ming sak gram nibani sing teng pahala niki, sehingga pahala ini lebih berat 1 gram dibandingkan dengan dosanya. Kalau itu yang terjadi, kita masuk surga atau neraka? Langsung surga. Maka dari itu jangan sepelekan amal meskipun itu kecil. Tokoh masjid nyapa saudaranya, assalamualaikum bude, waalaikumsalam. Niki insya Allah berpahala. Senyum kepada saudara kita juga sodaqah.
Tapi kalau sama-sama 100 ton pahala dan juga dosanya, kemudian ketemplean siji sak gram, waktu itu menjep kali jamaah masjid. Nggih. Dicatat sebagai dosa. Ming sak gram dilalah kok nemplok teng niki dosa, sehingga dosanya lebih berat daripada pahalanya, maka dia dilempar ke dalam hawiyah. Hati-hati nggih. Jangan disepelekan dosa meskipun ming sak cuil, meskipun dosa itu sepele. Gini apa mboten? Onten apa mboten? Wong sing pahala kali dosane padha persis plek. Onten mboten? Onten. Niki kira-kira mlebu swarga napa neraka? Napa sikil sing siji teng swarga, sing siji teng neraka ngaten niku? Mboten. Dia akan ditempatkan di tempat yang tinggi antara surga dan neraka, namanya A'raf. Surat Al-A'raf. Nanti dibaca sendiri ya, ayat 40 sampai ayat 50. Itu kisahnya luar biasa. Ya, besok di surga dan di neraka, di antaranya ada A'raf. Di sana ada penghuni-penghuninya. Penghuni-penghuninya itu menjadi saksi siksaan yang diterima oleh penduduk neraka dan kenikmatan yang diterima oleh penduduk surga. Ngaten niku nggih? Nah, sehingga jangan punya cita-cita masuk neraka, karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Terus ben selamat pripun? Yaitu tadi pahlawan. Harus banyak pahalanya dan terus mohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi? Kenapa para pahlawan mau berkorban? Janji Allah kepada para syuhada. Niki ngapunten salah ketik nggih. Ya. Ayat berikutnya dalam surat As-Saff ayat 12 ya. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat tinggal yang baik di surga Aden. Itulah kemenangan yang agung besok di akhirat. Apalagi janji Allah di dunia. Janji Allah di dunia ayat selanjutnya. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai. Yaitu apa? Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Maka dari itu para pahlawan kita mau berkorban. Ini kita kan jambit dan Bapak Ibu. Oh jam gangsal, oh kudu niki mun rampung. Nggih. Nggih niki ditulis sithik nggih. Itulah maka dari itu kita harus meneladani para pahlawan kita. Para pahlawan kita yang pertama nopo? Memiliki iman dan takwa yang tinggi, luar biasa. Nggih napa mboten? Tidak usah jauh-jauh ke Surabaya, teng Yogyakarta mawon niku wonten pahlawan sing top markotop, terkenal seluruh Indonesia. Aslinya tinggalnya dulu di Yogyakarta. Kalau aslinya Banyumas, sinten niku? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, Bu, niku Islame api napa elek? Sae. Jenderal Sudirman tong pundi-pundi petilasane Jenderal Sudirman mesti onten padasan. Kenapa? Jenderal Sudirman selalu gantung wudu. Di mana-mana kalau batal mesti wudu. Gowo kendi pasukannya teng pundi-pundi untuk wudu Jenderal Sudirman. Ketika ditanya oleh Mayor Suparjo Rustam dan Mayor Cokro Pranolo, Pak D, kowe kok ora kecekel-kecekel londo ki piye? Padahal londo kuwi pasukannya oke, senjatanya lengkap. Ngene apa mboten? Kok iso kowe ora kecekel-kecekel Pak D? Lek ngundang Pak D. Jenderal Sudirman itu usianya masih muda, meninggal dunia umur 34 tahun. Jadi Jenderal Bintang 5, Panglima Besar itu umur 29 tahun. Nopo jawab Jenderal Sudirman? Aku punya jimat 2. Nopo jimate? Keris mboten. Yang pertama, aku selalu gantung wudu. Yang kedua, aku selalu sholat tepat waktu. Niku jimate Jenderal Sudirman. Berarti pripun? Iman dan takwanya tinggi. Masya Allah. Yang kedua, cinta kepada Allah,
Rasulullah dan jihad fisabilillah. Bapak Ibu, awake dhewe entuk mencintai apapun. Tapi cinta yang paling tinggi harus kita berikan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada jihad fisabilillah. Ketika ada panggilan jihad fisabilillah, berangkat, tinggal keluarganya. Pada waktu itu tidak semua orang itu mau berjuang. Gini apa mboten? Onten apa mboten sing malah ngungsi? Onten mboten? Onten golek selamatnya dhewe. Gini apa mboten? Onten apa mboten sing malah menjadi pengkhianate bangsa Indonesia? Onten mboten? Onten. Ya, kenapa? Yang waktu itu hebat adalah Belanda. Nggih. Terus pripun? Mungkin ada seorang suami ngomong karo garwane, "Bu, kowe pengen urip kepenak ora? Pengen mangan sing kepenak apa ora? Ayo piye Pak carane, Pak? Aku tak melu londo wae, tak menjadi pengkhianat." Onten mboten sing model ngaten niku? Onten. Onten malih sing ketika ada serangan, "Bu, awake dhewe yo melarikan diri wae." Nah terus piye Pak, mongko negarane piye? Ben rasa dipikir, sing penting awake dhewe selamat. Onten apa mboten sing model ngaten? Onten. Tapi bagaimana pahlawan-pahlawan kita? Bu, aku pamit. Arep ning ndi, Pak? Melu berjuang karo Jenderal Sudirman. Mulai mati piye, Pak? Ben. Sesuk ketemu ning swarga. Wong kowe yo arep mati kok. Kabeh arep mati. Pertanyaannya matinya suul khotimah apa husnul khotimah? Gini apa mboten? Inilah cintanya kepada Allah, Rasul dan jihad fisabilillah. Itu nomor satu. Setelah itu baru cinta kepada bapak ibu, baru cinta kepada istri, kepada anak, kepada harta. Niku nomor yang kesekian. Cuma saat ini wong do kewalik-walik. Gini apa mboten? Cinta kepada harta itu luar biasa. Padahal harta itu kita meninggal dunia, orang digawa mati. Ibu-ibu punya mas-masan, punya gelang, punya kalung. Gini apa mboten? Meninggal dunia digawa napa mboten? Mboten. Anjuk ajeng kangge napa nek jenengan meninggal dunia mas-masan ini? Jenengan meninggal dunia sing ajeng ngangge kalung gelang niku sinten? Anake sapa? Anake lanang kok. Mosok nganggo gelang ngono. Sinten? Mantune? Ya sesuk isi cilik-cilik anake kaya, nggih. Sing paling cepet nganggo sinten? Bojone sapa? Istri keduanya. Gitu? Jenengan tong kuburan walah-alah jebule kae kok sing nganggo. Mugano bapaknya sok sering lembur-lembur ora muli-muli jebule karo kae to. Jenengan tong kuburan ngenes ngaten niku. Maka dari itu semua perhiasan nek perlu sakniki mangkat teng toko emas didol mawon. Sedekahkan, nggih napa mboten? Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal dunia niku pengen do urip meneh. Napa pengen do urip meneh? Pengen sedekah. Mboten pengen salat. Mboten pengen ngaji. Mboten pengen haji umrah, mboten. Pengen sedekah. Kenapa? Sedekah itu adalah amal yang ada efek jariahnya, terus mengalir pahalanya meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Ye? Cinta kepada Allah, Rasul dan jihad fisabilillah. Terus yang ketiga, ikhlas. Ikhlas mboten? Ikhlas. Do dibayar apa mboten pada waktu itu pahlawan berjuang? Mboten. Dia berjuang untuk dia mendapatkan janji Allah yaitu surga. Terus sabar mboten? Sabar. Sabar tentunya. Berani, keberaniannya luar biasa. Terus yang nomor 6, pengorbanan. Tentu nggih. Keadilan, cinta tanah air, amanah. Niki kodo mendelap-mendelap hilang. Terus kemudian yang terakhir 10, persaudaraan mereka, silaturahminya hebat-hebat, kuat-kuat. Nggih, niki nusewu alhamdulillah jamaah Masjid Al Mustaghfirin apik-apik silaturahminya. Wonten napa mboten sing do jutaan teng mriki jamaah Al Mustaghfirin? Insyaallah mboten. Nggih, nek wonten yo paling mboten teko wonge, nggih. Nggih, insyaallah saya. Seperti itulah Bapak Ibu teladan para pahlawan kita. Bismillah, mudah-mudahan ini menjadi suri tauladan kita. Tanamkan yang seperti ini sifat dan karakter para pejuang, para pahlawan kita itu ya kepada anak-anak kita. Para pahlawan itu sekarang sudah meninggal dunia. Tapi Allah ngendika dalam surat Al-Baqarah 154. Jangan kamu mengatakan bahwa dia itu mati. Mereka hidup.
tapi kalian tidak mengetahui kehidupan mereka. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kalian mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka hidup dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mengetahui kehidupan mereka. Jenderal Sudirman makamnya teng pundi? Makamnya teng pundi Jenderal Sudirman? Nggih, siap, nggih, monggo. Makamnya Jenderal Sudirman teng pundi? Teng makam lagi makam pahlawan pundi? Kusuma Negara. Sampun nate ziarah mriko? Dereng nggih, mang ziarah mriko, terbuka untuk umum. Nggih. Tapi Jenderal Sudirman sekarang masih hidup di alam barzah dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang sudah dikerjakan oleh para pahlawan kita. Jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa yang berani, semangat berkorban, semangat mengabdi kepada Allah di Masjid Al-Mustaghfirin ini, mari kita pupuk. Kita akhiri. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.